KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, pemerintahan Prabowo Gibran mematok target ambisius untuk kebutuhan papan rakyat 3 juta rumah per tahun, naik 3 kali lipat dibanding target era Jokowi. Ambisi besar tapi anggaran kurang, bahkan masih disunat karena kebijakan efisiensi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait alias ARA merespon amanat program 3 juta rumah dengan membuat gebrakan di awal jabatan. Ia menggandeng konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan untuk kolaborasi membangun 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Proyek ini diniatkan sebagai percontohan gerakan gotong royong bangun rumah untuk rakyat. Namun tampaknya inisiatif tersebut layu sebelum berkembang, yang menandai ketidakjelasan arah pembangunan 3 juta rumah. Padahal program ini termasuk prioritas dan bagian dari quick wins di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan dan Nini Yuniati menguak berbagai masalah dalam implementasi program 3 juta rumah. Simak cerita lengkapnya dalam 2 seri laporan yang dibacakan Malika. Berikut kisah bagian pertama. Hamparan lahan seluas 2,5 hektar di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten itu tampak sepi. Beberapa unit truk pengangkut tanah terparkir saja bersama alat berat dan beberapa sepeda motor. Gundukan tanah yang mestinya untuk menguruk empang terlihat masih menggunung. Kepala Desa Sukawali, Suparman, bilang kondisi vakum ini sudah berlangsung sejak akhir 2024. Udah dari sebelum tahun baru udah nggak ada aktivitas apa-apa. Iya, soalnya itu juga belum ada penggerakan, pengurukan apa mesin mobil ini semuanya nggak ada yang bergerak sampai saat sekarang. Sungguh kontras dengan yang terjadi sekitar 3,5 bulan lalu. Tepatnya 1 November 2024, lahan di jalan utama Desa Sukawali dan bersebelahan dengan pasar itu ramai didatangi para pejabat dan pengusaha. Ada 2 sosok yang menarik perhatian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait alias ARA yang baru beberapa pekan menjabat dan konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan. Mereka melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, proyek rumah gratis, kolaborasi hibah ARA dan Aguan. Aguan, lewat perusahaannya Agung Sedayu Group, bakal membangun 250 unit rumah dengan dana CSR 60 miliar rupiah. Lahannya, seluas 2,5 hektar, disebut sumbangan ARA dan PT Bumi Semboro Sukses, yang sebagian sahamnya juga milik ARA. Berdasarkan penuturan lisan Kepala Desa Sukawali Suparman, lahan itu sebelumnya milik seseorang bernama Pendi Chong. Ya, Pendi Chong itu memberi tanah buat masyarakat, 250 rumah yang mau dibangun, sampai sekolah juga ada, taman-taman juga ada. Rencananya sih seperti itu, tapi nggak tahu saya juga kan. Sedangkan seorang sumber yang bertahun-tahun tinggal di Sukawali mengatakan melalui pesan singkat di WhatsApp, nama pemilik lahan itu adalah Fandi Acong. Itu saya jalan dulu aja, sambil kita pikirin. Menteri ARA di acara peresmian menegaskan 250 rumah di Sukawali gratis. Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual, gratis. Dan itu harus dikasih kepada rakyat yang tepat dan membangun ekosistem. Rumah gratis diperuntukkan bagi guru, anggota TNI Polri, serta ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, milenial bergaji rendah, dan warga berpenghasilan tidak tetap. Mereka dijanjikan sertifikat hak milik. Kepala Desa Sukawali Suparman sudah menyerahkan data calon penerima rumah gratis ke Kementerian PKP. Seluruhnya adalah warga Sukawali. Suruh ngedata masyarakat saya, gitu. Jadi udah ada di data, bahkan sudah dikirim ke sana. Si A dan si B-nya udah ada data-datanya yang benar-benar orang yang nggak punya rumah. Tajudin, salah satunya. Pria 41 tahun yang saban hari bekerja di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Sukawali ini berharap rumah gratis segera jadi. Bapak 3 anak itu sampai sekarang masih tinggal di rumah orang tua.
Ia pencari nafkah tunggal keluarga dengan penghasilan sekitar 4 juta rupiah per bulan. Sedangkan istrinya ibu rumah tangga. Kalau rumah gratis itu sih sebenarnya mah program dari Pak Prabowo. Ya, saya mah terus terang ngebantu aja gitu. Ya ngebantu lah. Contohnya saya kan nggak punya rumah, numpang sama orang tua, wajar gitu Bu. Pengen punya rumah sebenarnya mah gitu. Berhubung kendala saya ini gimana sih? Orang istilahnya nggak punya nebeng gitu sama orang tua. Tajudin tahu pengerjaan proyek rumah gratis mandek sejak 2 bulan lalu. Namun ia berbaik sangka dan sangat yakin pembangunan akan tuntas pada Oktober 2025 seperti yang dijanjikan. Iya kalau perkembangan sih istilahnya gimana Bu ya? Emang kendala lagi istilahnya hujan, becek, jadi mobil ini nggak bisa masuk gitu. Endang, tetangga Tajudin, juga berharap mendapat rumah gratis. Pria 49 tahun ini adalah nelayan pantai Kis di pesisir Tangerang. Rumahnya menumpang di lahan milik TNI Angkatan Laut. Sehari-hari Endang melaut dengan penghasilan tak tentu untuk menghidupi istri, 2 anak, dan 1 cucu. Tahu sih waktu itu RT ngambil ini ada data-data itu. Belum menjanjikan sih, cuman Estate Management Director Agung Sedayu Group, Restu Mahesa, enggan menanggapi pertanyaan soal nasib proyek rumah gratis di Sukawali. Termasuk terkait pertanyaan apakah progres pengerjaannya terhenti karena Aguan tersangkut kasus pagar laut. Untuk bangun rumahnya ini kita langsung. Proyek rumah gratis Sukawali bisa dibaca sebagai sinyal kuat pelibatan Aguan dalam program 3 juta rumah Prabowo. Program 3 juta rumah merupakan janji politik Presiden Prabowo dan termasuk program hasil terbaik cepat atau quick wins. Menteri ARA ingin program ini dilaksanakan secara gotong royong, termasuk dengan menggandeng para konglomerat. Proyek rumah gratis Sukawali dijadikan sebagai percontohan. Adapun Aguan sudah sejak lama terlibat di proyek-proyek besar pemerintah. Di era Presiden Joko Widodo, Aguan menggarap pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara IKN hingga proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2. Kedua proyek itu masih berlangsung sampai sekarang. Aguan juga ditunjuk Jokowi memimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri di IKN pada Agustus 2023. Di era Prabowo, Aguan menjadi pengusaha properti pertama yang membangun rumah gratis untuk warga. Namun, anggota Satgas Perumahan Boni Z Minang membantah proyek rumah gratis di Sukawali dibangun Aguan. Bukan Agung Sedayu Group, kamu jangan ngaco kamu. Jadi ini bukan acara istilah Agung Sedayu Group. Pak Arar, ya kan berkawan dengan mereka-mereka nih. Tanah itu tanahnya Pak Arar. Pak Arar meminta owner Agung Sedayu, ownernya perusahaan yang lain, ya kan, untuk saling bahu-membahu. Yuk yang bangun, yuk kasih uang, sumbangan, seperti itu. Bukan proyek Agung Sedayu. Boni juga menolak proyek itu disebut bagian program 3 juta rumah Prabowo. Tidak sama sekali itu. Pak Prabowo tidak pernah minta sama siapa-siapa. Itu inisiatif menteri untuk memberi contoh. Sekarang saatnya kita berbagi. Yang nantinya akan diikuti. Ini untuk siapa? Bisa MBR. Kalau sekarang menteri bilang mau kasih gratis, tanya sama dia. Ya kan, kriterianya apa kan gitu. Jadi ini bukan program Satgas. Menurut Boni, program 3 juta rumah Prabowo terdiri 2 juta rumah gratis di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah murah di perkotaan. Skema ini sudah digodok Satgas bahkan sebelum kabinet dilantik. Satgas Perumahan dibentuk Prabowo untuk menyiapkan transisi dari pemerintahan Jokowi. Satgas diketuai adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Boni mengeklaim Satgas bertugas mengawal implementasi kebijakan Prabowo di sektor perumahan. Kami belum menerima berapa yang gratis, berapa yang berbayar seperti itu, tapi konsepnya adalah subsidi. Soal proyek Sukawali, Komisi 5 DPR, mitra kerja Kementerian PKP, pandangannya juga terbelah. Masuk gitu, itu kan CSR dari developer besar gitu. Ya, tapi kalau ada 3 juta kayak gitu kita terima, nggak ada masalah. Tapi sampai saat ini kan baru ya tidak banyak, paling 200 kan seperti itu. Itu tetap kita terapkan. Itu tadi Sujatmiko dari fraksi PKB. Sedangkan Lazarus dari PDI Perjuangan tidak menganggapnya bagian dari program 3 juta rumah. Alasannya tidak masuk anggaran dan tidak ada laporan dari Menteri ARA.
250 unit itu pihak ketiga kan. Itu kan bantuan dari pihak ketiga. Itu yang kami tangkap. Berarti itu bukan masuk berapa? Bukan, enggak ada di anggaran kami, enggak ada muncul. Ya kalau mungkin orang itu menyumbang kepada negara ya boleh-boleh saja dong. CSR perusahaan misalnya ya. Tapi itu kan biar pemerintah ya merangkum itulah. Kalau itu kan saya nggak bisa menjelaskan posisi. Kalau kami ya bawa itu 3 juta atau bukan kan tergantung nanti laporan pemerintah ke DPR. Simpang siur dan silang pandangan ini dampak dari tidak adanya peta jalan, roadmap yang jelas tentang program 3 juta rumah, kata CEO Indonesia Property Watch IPW Ali Tranghanda. Kita usul-usul udah banyak kok sebetulnya. Saya bilang ke Pak Ara kalau misalnya seperti ini, tanpa ada roadmap, tanpa ada blueprintnya mau kemana, ya ini masih kayak gini aja gitu loh. Jadi kayak kerja sembrautan gitu. Semua ditembakin gitu kan. Yang dapat buntung, nggak dapat ya. Dan ketika program 3 juta rumah diluncurkan juga, saya ngeliat ini belum matang gitu. Mendadak. 3 juta rumah itu turunannya apa gitu. Mungkin pasti ada gambaran umumnya ada, tapi turunannya action plan-nya pemerintah mau apa sih gitu. Menteri Ara berulang kali menjanjikan peta jalan, tetapi tak kunjung dirilis. Ali bilang proyek rumah gratis di Sukawali malah memicu kecurigaan dan potensi korupsi. Kan nggak semua pengembang, dia mau semua pengembang, tapi kan yang bukan jadi pertanyaan dong, ini kenapa hanya pengembang tertentu, ada apa sih, jangan sampai ini masuk ke ranah gratifikasi, karena no freelance kan, pasti ada sesuatu, jangan sampai ada deal-deal politik di sana gitu. Pengembang dari berbagai asosiasi pun berang, karena proyek rumah gratis membunuh bisnis properti. Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia, APERSI, Junaidi Abdillah, ada sekitar 40 hingga 60% calon konsumen batal membeli rumah karena mendengar ada program rumah gratis. Jadi ini sudah, makanya saya bilang merusak pasar, merusak ekosistem. Dari statement seorang menteri, katakanlah, yang katanya rumah gratis untuk TNI, ASN Polri, maka masyarakat ini yang selevel dengan ASN TNI Polri juga akan menunggu. Tapi ini kapan? Kok negara ini yang semuanya sudah teranggarkan dengan isu ini, apakah pemerintah mampu sekarang ngejak anggaran pada dipangkas? APERSI belum pernah menerima penjelasan arah program 3 juta rumah dari Menteri Ara. Pengembang hanya tahu sebatas 3 juta rumah, terdiri dari 2 juta di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta di perkotaan. Informasi itu pun didapat dari Satgas Perumahan, bukan Menteri Ara. Seharusnya minimal sudah ada gambaran-gambaran untuk rumah perkotaan atau pedesaan. Rumah perkotaan dan pedesaan ini kita juga pengen tahu diperuntukkan oleh masyarakat miskin yang mana, ya kan? Ketika itu rakyat miskin itu kan banyak juga di pedesaan, kriterianya seperti apa kita juga belum tahu. Demikian Saga KBR, saya Malika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.